Perkenalkan, nama saya Elisa Rumagit, kelas A4 Keperawatan, NIM 2014-2011-53. Pada saat ini saya akan membahas tentang inisiasi menyusu dini dan pemeriksaan Leopold dari 1 sampai 4. IMD atau inisiasi menyusu dini. IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir setidaknya selama 1 jam. Adapun manfaat dari IMD yaitu 1. Bayi tidak kedinginan. 2. Ibu dan bayi merasa lebih tenang. 3. Ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi akan lebih baik. 4. Mengurangi perdarahan pada ibu. Adapun tata laksanaan IMD yaitu 1. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat atau stabil. 2. Bayi dibersihkan dengan kain bersih dan kering. 3. Ibu segera memeluk bayi setelah lahir. 4. Pastikan kontak kulit dilakukan di dada ibu, bukan di payudara atau puting. 5. Didampingi suami atau anggota keluarga dan upayakan tenaga kesehatan yang memahami tata laksanakan IMD. 6. Ibu dan bayi berada dalam satu selimut. 7. IMD dilakukan minimal 60 menit. Tujuan utama dari IMD adalah kontak kulit, bukan menemukan puting. 9. Dilanjutkan dengan rawat gabung. Pemeriksaan Leopold. Palpasi Leopold yaitu pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. 2. Tujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pemeriksaan Leopold pertama dengan tujuan menentukan usia kehamilan, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Teknik dari pemeriksaan Leopold pertama yaitu memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal pantal, dan pemeriksaan menghadap ke arah ibu. 2. Menegakkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. 3. Kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan TFU dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Hasil dari pemeriksaan Leopold pertama yaitu apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar, dan meleting atau seperti mudah digerakkan. 2. Apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kurang bundar, dan kurang meleting. 3. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Mengukur tinggi fundus uteri menurut MC Donald yaitu 1. Posisikan ibu hamil berbaring dengan kaki sedekut. 2. Tentukan bagian fundus dengan bantuan tangan kanan dan kiri. Setelah diketahui posisi fundus, lakukan pengukuran dimulai dari tepi simfisis sampai dengan fundus dengan posisi meteran terbalik. Posisikan angka 0 berada di atas simfisis. Setelah diposisikan secara tepat, balikkan material lalu baca hasil pengukurannya. Yang diperlukan dan diperhatikan: 1. Gunakan alat ukur metelin atau meteran yang tidak elastis. 2. Kandung kemih kosong, karena kandung kemih yang penuh dapat memperbesar hasil pengukuran tinggi fundus uteri. Posisi ibu hamil setengah duduk agar ibu hamil terhindar dari gangguan peredaran darah balik yang dapat berpengaruh pada ibu maupun janin. Mengukur TFU harus dimulai dari usia kehamilan 22-24 minggu. Mengukur tinggi fundus uteri menurut Spink-Lebert yaitu pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan pitometer dimulai dari tepi atas fundus uteri sampai simfisis pubis.
Tujuan mengukur tinggi fundus uteri yaitu untuk mengetahui pembesaran uterus sesuai dengan usia kehamilan, untuk menghitung taksiran berat janin dengan teori Johnson-Taussig. Menghitung taksiran berat janin dengan teori Johnson-Taussig terdapat pada tabel yang digambar. Mengukur tinggi fundus uteri yaitu ukur 12 minggu 1-2 jari di atas simfisis, ukuran 16 minggu antara simfisis dan pusat, ukuran 20 minggu di 3 jari di bawah pusat, ukuran 24 minggu tepat di pusat, ukuran 28 minggu 3 jari di atas pusat, ukuran 32 minggu pertengahan antara processus sifoideus dan pusat, ukuran 36 minggu 3 jari di bawah processus sifoideus, ukuran 40 minggu pertengahan antara processus sifoideus dan pusat. Pemeriksaan Leopard 2 dengan tujuan menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Teknik dari pemeriksaan Leopard 2 yaitu posisi ibu masih dengan lutut fleksi dan pemeriksaan menghadap ibu. Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada lateral perut dinding kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau bagian-bagian kecil. Hasil dari pemeriksaan Leopard 2 yaitu bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku, atau tidak dapat digerakkan. Bagian-bagian kecil akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan Leopard 3 dengan tujuan menentukan bagian janin apa atau kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Teknik dari Leopard 3 yaitu posisi ibu masih dengan lutut fleksi dan pemeriksaan menghadap ibu, meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Gunakan bagian kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasil dari pemeriksaan Leopard 3 yaitu bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Pemeriksaan Leopard 4 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian perut bawah ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik pemeriksaan Leopard keempat yaitu terdapat pada gambar tersebut. Hasil dari pemeriksaan Leopard keempat yaitu apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul, sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Penurunan kepala dinilai dengan 5/5 atau seluruh bagian jari masih meraba kepala, kepala belum memasuki PAP, 1/5 atau teraba kepala 1 jari dari 5 jari, bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 seluruh kepala sudah masuk PAP. Demikian pembahasan dari saya. Pada saat ini kami mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia.